artinya tidak ada Tuhan yang berhak menyembah kecuali Allah. Kalimat ini adalah kalimat bahwasanya kita meyakini tentang keesaan Allah. Yang ketiga adalah la ilaha illallah, bahwasanya ini adalah kalimat tauhid. Artinya kalimat ini merupakan kalimat yang mana kita meyakini bahwasanya Allah itu esa, ya. Jadi meyakini keesaan Allah, ya. Bukan mengesakan Allah, sebab Allah sudah esa dengan sendirinya, ya. Jadi kita tanamkan bahwasanya kita yakini bahwa Allah itu esa, bahwa Allah itu tunggal, bahwa Allah itu satu, ya. Tapi ketika menggambarkan Allah itu satu, ya jangan dianggap sebagai angka satu, angka matematika yang bisa dibagi separuh, dibagi empat, ya. Jadi jangan dianggap begitu. Ini adalah kalimat tauhid. Dan juga dalam lafaz la ilaha illallah ini, ketika diamat-amati, maka di situ tidak ada huruf yang mengandung titik, ya. Tidak ada huruf yang bertitik, ya. Huruf yang bertitik itu huruf apa? Harus kita hayati betul-betul bahwasanya ketika kita meyakini keesaan Allah, bahwasanya ketika kita mentauhidkan Allah, maka jangan sampai ada titik-titik dalam hati kita, ya. Wajib bisa pasti anak sejene, ya. Yo sing penting aja kekebeken, ya. Jadi ketika misalkan terlalu banyak titik-titik di dalam hati kita, duniawi semuanya masuk, apapun masuk ke dalam hati kita, ya. Harta, tahta, wanita, atau yang lain-lainnya masuk semua ke dalam hati kita, maka di situ hati kita akan menjadi sesek, ya. Artinya menjadi sesek itu berarti ya peteng dedet, kan begitu, ya. Jadi ketika kita pengen hati kita itu terang, ya maka usahakan jangan semuanya itu dimasukkan ke dalam hati, atau jangan terlalu banyak memasukkan sesuatu ke dalam hati kita. Kemudian wallahu akbar, ya. Allah maha besar. Artinya bahwasanya kita meyakini yang maha besar itu adalah Allah. Selain Allah semuanya kecil, ya, tidak ada yang besar. Ketika kita menganggap bahwasanya selain Allah ada yang besar, ya maka itu pun pada hakikatnya sesuatu tersebut atau siapapun menjadi besar itu ya karena dibesarkan oleh Allah. Itu saja. Bagaimana caranya supaya kita ini bisa meresapi, merenungi, menghayati bahwasanya Allah itu maha besar? Yang pertama, ya, yang pertama kita jangan merasa besar. Itu kuncinya, ya. Jadi sehebat apapun kita, sebanyak apapun prestasi kita, sebanyak apapun yang kita miliki, tetap bahwasanya semuanya adalah pemberian dari Allah. Itu bukan diri kita, ya. Jadi yang menjadikan kita pinter, yang menjadikan kita kaya, yang menjadikan kita hebat, yang menjadikan kita ibadahnya itu wakal, itu ya karena pertolongan Allah. Karena Allah lah yang membesarkan diri kita. Jadi tetap ya bahwasanya kuncinya yang pertama kita jangan merasa besar, ya. Karena ketika kita merasa besar, maka itu adalah bibit-bibit daripada kesombongan, ya. Kalau sudah terjangkit kesombongan, ya berbahaya, ya berbahaya, ya.
Jadi ketaatan apapun, ibadah kita sebanyak apapun, prestasi kita sebesar apapun, ketika dihinggapi kesombongan, maka tidak akan ada artinya, tidak akan ada nilainya. Ya, yang namanya iblis itu ibadahnya lebih kurang, ya, lebih hebat daripada ibadahnya manusia dulunya, ya, karena ribuan tahun dia sudah beribadah kepada Allah. Ibadahnya bukan sembarangan, ya, ibadahnya berdasarkan yakin, karena dia sudah masuk ke surga, dia sudah tahu ke neraka, berarti dia yakin, ya, selalu beribadah kepada Allah. Namun apa yang menjadikan dia itu kemudian tidak ada nilainya, ya, bahkan kemudian dilaknat sehingga dijuluki dengan iblis yang lepas, ya, yang tidak dihiraukan, yaitu karena faktornya adalah karena kesombongannya. Ya. Jadi hati-hati, ya. Jadi jangan sampai sombong ketika kita dalam puncak apapun, itu nggak boleh, ya. Karena kesombongan itu adalah belenggu, ya. Orang-orang musyrik kenapa tidak diberikan hidayah oleh Allah? Artinya dikasih tahu sih dikasih tahu, cuman kenapa nggak nurut? Yaitu penyebabnya, faktornya itu adalah karena kesombongan, ya, sehingga tidak dibimbing oleh Allah, tidak mendapatkan hidayah keimanan itu, ya. Kemudian lagi faktor yang lain adalah jauhilah kebencian kita kepada siapapun, ya, karena kebencian juga merupakan salah satu faktor yang bisa menghilangkan amal kebaikan kita. Pahala-pahala kita itu bisa hilang ketika kita memelihara kebencian kepada siapapun. Warawaina fi sahihi Muslim. Warawaina lan ngriwayataken sapa kita Al-Imam An-Nawawi meriwayatkan fi sahihi Muslim, di dalam kitab Sahih Muslim, meriwayatkan an Abi Malik Al-Asy'ari, dari Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Ini salah satu sahabat Rasulullah. Qala ngendika sapa Abi Malik Al-Asy'ari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngendikai Kanjeng Nabi, at-tahuru syatrul iman, utawi sesuci syatrul imani iku separohe iman. Jadi bersesuci, mensucikan diri itu merupakan separuh daripada keimanan kita. Ini kita bisa mengartikan bahwasanya at-tahur di sini ini kita artikan membersihkan ruhani kita, ya. Dan juga bisa kita artikan bahwasanya at-tahur ini adalah kita membersihkan diri kita dari hadas kecil maupun hadas besar. Itu pun bisa masuk, ya. Nanti pengertiannya bahwasanya bisa saja at-tahur di sini ketika kita ini selalu dalam kondisi suci, ya. Artinya bisa jadi kita ini selalu memiliki wudhu, tidak batal wudhu, ya. Dan kebiasaan semacam ini adalah kebiasaan yang dilakukan oleh Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya. Beliau itu ya selalu daimul wudhu, ya, selalu dalam kondisi suci dari hadas kecil maupun hadas besar, ya, kecuali dalam kondisi turu, ya. Artinya ketika batal wudhu, beliau langsung berwudhu lagi, ya, batal lagi, berwudhu lagi. Nah, kanggo pelajaran minimal bako kita mancing kobong aja sekedar nguyu sekalian banyu wudhu. Itu untuk latihan kan begitu, ya, untuk latihan semacam itu. Jadi paling tidak bako tes mancing ning kolah, ya, itu kita sekalian untuk mengambil air wudhu. Atau kita bisa diartikan bahwasanya at-tahur di sini ini adalah
menjaga kebersihan hati, ya. Jadi menjaga kebersihan hati kita, kita usahakan bahwasanya hati kita ini bersih dari segala bentuk sifat-sifat yang tercela, ya. Berusaha untuk menghilangkan kesombongan. Kalau misalkan dihilangkan sama sekali, jadi mungkin ya paling tidak diperkecil, ya, aju kegeden. Kemudian menghilangkan hasud, ya, menghilangkan ria, pengen pamer, pengen disanjung, atau menghilangkan sifat-sifat buruk yang lainnya, ya. Jadi diusahakan, ya, karena kebersihan hati itu mempengaruhi nilai daripada ibadah yang kita lakukan, nilainya, ya. Jadi karena ibadah itu bukan hanya ditentukan oleh jumlah atau banyaknya, ya, tapi yang menentukan itu salah satunya adalah kualitas ibadah kita, ya. Jadi duit 2.000, 5.000, 10.000, 50.000, 20.000, 100.000 pada baik kertas, bener beli? Pada baik kertas, ya, pada baik kertas. Nah, walaupun pada baik kertas, cuman nilainya kan beda, ya. Baku 2.000 ya cukup anggo tuku gorengan telu, ya. No, baku kang 5.000 ya bisa anu sego kuningnya kuno, ya. Baku kang 20.000 ya bisa kanggo kopi karo udut 2 batang, ya kan begitu. Naik lagi, naik lagi, naik lagi, ya. Jadi nilai itu penting, ya, bahwasanya ibadah kita itu bukan hanya ditentukan oleh banyak atau sedikitnya yang kita lakukan, tapi ibadah kita juga ditentukan nilai ibadah kita itu bagaimana, ya. Nah, untuk meningkatkan nilai ibadah kita supaya bernilai, ya salah satunya adalah ketika kita membersihkan hati kita dari sifat-sifat yang buruk, ya. Hati bersih sih bernilai semua, kan konon. Hari duit Indonesia kan dibatasi 100.000, ya bisa jadi nilai nganggo cek, ya, kan begitu, ya. Mendapatkannya itu banyak. Walhamdulillah utawi alhamdulillah, ya. Ini adalah kalimat sanjungan kita kepada Allah. Walhamdulillah utawi alhamdulillah iku tamla'u, bisa memenuhi apa sih alhamdulillah almizana ing timbangan, ya. Jadi bisa memadetkan mizan, ya, timbangan amal kita itu bisa dadie sesek, dadie padet, ya, dengan perkataan alhamdulillah, ya, apalagi dengan penuh penghayatan, ya, bukan hanya sekedar alhamdulillah kita baca tapi kita tidak melakukan penghayatan. Kita sering membaca surat Al-Fatihah, ya. Kita sering membaca surat Al-Fatihah yang di situ ada ayatnya adalah ihdinas siratal mustaqim. Cuman kadang-kadang kita hanya sebatas membaca kemudian lewat, ya. Tidak melakukan perenungan bahwasanya kita betul-betul minta kepada Allah untuk dikasih petunjuk, ya. Sedangkan, ya, hubungan kita dengan Allah itu yang melalui hati kita. Koneknya itu adalah dengan hati kita, bukan hanya dengan perkataan-perkataan kita, tapi hati kita lah yang menentukan hubungan kita dengan Allah. Wa subhanallah walhamdulillah, sekarang digabung macai subhanallah walhamdulillah, ya. Subhanallah itu maha suci Allah, merupakan kalimat yang menunjukkan kekaguman kita kepada Allah, ya, mengagumi Allah. Jadi melihat suatu yang luar biasa kita terkagum-kagum, kemudian mengucapkan subhanallah, ya, nolong gledek subhanallah, kagum, ya, dudu jeger nunjem, nggak perlu takut, ya.
Tapi yang kita tunjukkan itu adalah betapa hebatnya Allah. Kita kagum kepada Allah. Ya, isu gawe teralap-teralap ya. Nah, kan begitu. Nah, perkataan subhanallah walhamdulillah digabungkan menjadi satu. Setelah kita kagum kepada Allah, kemudian kita menyanjung kepada Allah. Nah, jadi kekaguman kita kepada Allah, sanjungan kita kepada Allah, menyanjungnya ini ketika kita ingatnya kepada Allah, bukan sesuatunya, bukan. Ya, jadi ketika ingatnya kepada sesuatunya, ya nggak ada nilai. Ya, ketika kita nyeripit kopi enak misalkan, ya ketika hanya kelingan ini merek kopi, ya nggak ada nilainya. Ya. Tapi ketika kita ingatnya kepada Allah yang telah memberikan rasa kopi begitu enak, begitu nikmat, baru di situ nyeripit kopi kita itu anak unsur ibadahnya, anak unsur pahala. Duduk begitu diseripit, mereknya apa sih? Nah, kan begitu, kelingan yang merek, ya. Tamlaani, ya, iku ngebek-ngebeki karo-karoe, subhanallah walhamdulillah. Au tamlau, utawa ngebek-ngebeki, ya, au tamlau, utawa ngebek-ngebeki, apa sih mau subhanallah walhamdulillah, memenuhi, ya, maing perkara, ya, minas samawati, saking pira-pira langit, wal ardi, dan bumi. Ini bobotnya atau jumlahnya, ya, banyaknya, manfaatnya ketika kita membaca subhanallah walhamdulillah ini bisa memenuhi antara langit dan bumi. Ya, ini hadis, ya, dan ini juga hadisnya sahih, ya, bahwasanya perkataan kita alhamdulillah ketika kita hayati betul-betul, ya, atau perkataan kita subhanallah walhamdulillah kita hayati betul-betul, maka di situ akan bisa menambah bobot timbangan amal kebaikan-kebaikan kita. Ya. Sebab nanti amal-amal ibadah kita itu bakal ditimbang. Ya. Bahwasanya dalam sebuah hadis, bahwasanya setiap kelompok itu nanti akan dikelompokkan masing-masing. Ya. Kelompok ahli sholat, ya. Kelompok ahli sholat dikelompokkan, ya, in ahli sholat, ya. Berarti kalau ahli sholat itu bukan hanya sekedar mengerjakan sholat wajib, ya, ya, karena kunci kewajiban, ya. Kalau sifatnya kewajiban, ya mau tidak mau kudu, ya, harus kita kerjakan, ya. Tapi kita juga harus ingat bahwasanya ketika Allah memberikan apapun, ya, peraturan atau larangan, ya, Allah itu bijaksana, ya. Makanya di dalam Al-Qur'annya, dalam surat Yasin itu diterangkan wal Qur'anil Hakim, ya, bahwasanya Al-Qur'an itu bijaksana, ya. Kebijaksanaan dalam hal sosial, Allah mengatakan atau Al-Qur'an mengatakan bahwasanya kehebatan seseorang itu dinilai dari ketakwaannya. Siapapun itu, ya, dari ras manapun, dari golongan manapun, dari keturunan siapapun, yang menentukan kehebatan kita di hadapan Allah itu adalah ketakwaannya. Nah, itu dalilnya jelas, ya, dan itu nggak multitafsir lagi, nggak perlu ditafsirkan lagi, nggak perlu ditafsir lagi, sudah jelas bahwasanya inna akramakum indallahi atqakum. Bijaksana kan? Ya. Arti duduk golongan yang makanan kang hebat enggak, ya, tapi inna akramakum indallahi atqakum. Dalam urusan ketika Allah itu memerintahkan sesuatu, ya, mewajibkan sesuatu, itu juga sangat bijaksana. Artinya tetap bahwasanya ketika Allah memberikan kewajiban itu sesuai dengan kemampuan, ya, dan bahkan saya mengatakannya sangat ringan. Contoh perintah sholat, kita hanya diwajibkan untuk 5 kali. 1 hari 1 malam. Lamunan 5 menitan, mung 25 menit. Dari waktu 1 hari 1 malam, 24 jam. Ringan beli? Enteng beli? Yo enteng. Gerakannya begitu enak. Ngadeg, ruku,
sujud. Bayangaken lamunan sampeyan iku dikongkoni ngunjali beban, ngunjali beras, gajah-gajig atau dikongkoni push up ping 100 perintahnya. Ya, itu kan bayangaken. Ya, itu kan sangat bijaksana sekali, ya. Bayangkan lagi ketika misalkan perintah itu 1 hari 1 malam 50 kali ngadepin, ya. Itu kan sangat bijaksana, ya. Makanya yang dilawan itu bukan ketidakmampuan, semuanya mampu sebetulnya. Untuk menjalankan perintah Allah itu semuanya mampu. Ya. Kenapa banyak orang yang masih belum melakukannya? Ya karena malas. Jadi yang dilawan itu adalah kemalasan, bukan ketidakmampuan. Kalau mampu ya pasti mampu semua. Ya. Bahkan dalam sholat itu ibadah yang spesial itu kan artinya ada apa sih namanya keringanan-keringanan. Ya, ketika nggak bisa berdiri, oli karo nyagok. Nyagok beli bisa maning oli karo turu, beli bisa ngapa-ngapain ning jero ati bae. Ya artinya tetap ya. Jadi sangat bijaksana sekali. Ya. Dalam larangan Allah pun bijaksana, tidak langsung spontanitas dilarang, tidak. Ya. Sebagaimana Allah melarang khamr itu kan bertahap. Kan bertahap. Ya. Jadi ketika kita pengen mempraktekkan kebijaksanaan, ya dalam menyuruh, dalam memerintahkan, dalam mengambil larangan kepada siapapun, keluarga kita atau apapun, ya nacak kang kira-kira bijak sana kono nu, ya. Artinya kang maune ngudut aja langsung difonis, aja beli ngudut aja. Kongon mari spontanitas total, enggak, ya bertahap lah. Nah, kan konon. Wis yang penting ngudut sing ngudut, kan konon. Tapi tolong aja ning jero omah. No, kan konon ya. Aja ning jero omah, serok ning jaba bae, ya. Nah, engko mbok wis berjalan maning, no. Wis blapapu lah ngudut sih, tapi paling beli pokok arep ngising karo tes mangah. Nah, ya, tadi secara bertahap ya, lama langsung diponis. Waduh kelenger. Ya. Jadi merubah kebiasaan itu tidak mudah, ya. Makanya di situ kita butuh kebijaksanaan, ya. Ketika kita pengen ngongkon ning rabi atau ning anak pun, yuk ketika itu sudah menjadi kebiasaan, ya maka kita nyetiri kudu terus titik, ya. Jadi tidak bisa langsung diputar balik, ya. Harus sedikit demi sedikit, ya. Jadi kebijaksanaan Al-Quran itu begitu. Jadi nanti dikelompokkan, ya. Ahli sholat nih, ya. Ahli sholat dikelompokkan. Setelah itu kemudian dihadirkanlah mizan. Mizan itu timbangan amal, ya, dihadirkan timbangan amal. Akhirnya ditimbang, ya. Di sholatnya 5 waktu full, ya. Langkung sing cowong, ya. Nah, kemudian berjamaah. Nah, sholatnya betul-betul konsentrasi, ikhlas. Nah, wah, timbangannya dikasih pahalanya oleh Allah, ya. Ya nanti pahalanya itu ya tergantung, ya. Sebab nanti itu ya bukan hanya sekedar jumlah tapi juga kualitas, ya. Sebab tunggal-tunggal pada bayi sembahyang ini nilai nanti beda kan konon ya. Jadi ya pasti beda. Anu wong kang sembayange khusuk patang rakaat ya tidak sama ketika patang rakaat itu gegulat duit sembayange. Nah, itu kan nggak sama. Anu kang bisa konsentrasi atau khusyuk lamunan dihitung totalitasnya mengurung rakaat ya dikasihnya begitu, ya. Jadi nanti ada perhitungannya. Ahli puasa juga sama, ya, bakal ditimbang, ya, golongan ahli puasa, ahli sodakoh, ahli apa, ya, itu bakal ditimbang, ya. Nah, kemudian dikelompokkan wong kang ahli bala, ahli bala itu golan kita-kitaan. Ya. Artinya orang yang hidupnya itu selalu menghadapi kesusahan, bener kan Sandi? Ya, demen wong beli kelakon susah beli. Ya kan demen wong beli kelakon susah, ya. Pengen dadi wong sugih beli kelakon, ya susah maneh, ya kan. Gering penyakitan ya susah. Ya susah maning. Kang sering kenang blai lah pokoknya sih. Jadi ya, wong kang sering kenang blai iki dikumpulaken bakal. Ya, ya. Wong kang sering blai bakal dikumpulaken, cuman nanti yo dibagi. Ya.
Artinya diseleksi lagi. Dudu sukabehane wong kang kenang blai dikumpulaken, enggak ya. Tapi dikelompokkan lagi wong kang ketika kenang blai, kenang musibah, dia tidak berkeluh kesah. Kan konon ya. Temen beli kelakon, wah dudu jodoh ikhlas kan konon ya. Aduh je ketipu mungkin wis kudu we. Pokok beli ketipu gitu duitnya bakalan gue rabi maning ini. Itu kan bisa terjadi ya. Jadi setiap kegagalan apapun dia menerima dengan ridho ya. Nah, ini dikelompokkan ya. Dipai sakit ya tetap dia bersabar ya. Bakal dikelompokkan ya. Berarti wis mancing golongan-golongan kang apa sih? Kang nerima ya, kang nerima ya. Tapi pokok golongane wong kang ribut bae deder-wader ya, kang kaken protes kaken ngersu lo kang kaken beli nerima kan beli mancing ya. Jadi dipisau lah menanan kok. Ya, diseleksi ya. Nanti itu kemudian beli ditekakaken timbangan ya. Jadi mau kan wong ahli sholat, wong ahli puasa, wong ahli haji, wong kang ahli sedekah kabeh dipai timbangane bakal ditimbang. Nah, barang nih wong kang ahli bala, ahli kenang blai man, timbangane beli ditekakno. Ya, wis beli usah ditimbang maning, langsung dipai. Ngono ya, langsung dipai pahala yang begitu berlimpah oleh Allah. Jadi wis belum melalui proses timbang-timbangan maning wis hebat kan kono ya. Manjenge antep beli wurung iki sih. Artinya wis katon kono ya. Wis katon, wis jelas antep beli wurung ya. Sehingga orang-orang yang pada waktu ning dunia bila kenang blai, bila kenang musibah pada kesirian, aduh wurung mengkenen sih ya. Masih mending dipegering loh kan begitu ya. Masih mending demen beli kelakon lah kan kono ya. Atau masih mending beli sida tadi. Nah, itu nanti ada ya perkataan semacam itu. Ini sumbernya hadis ya. Ini kajiannya dalam kitab Nashihul Ibad itu begitu. Ya, artinya begitu. Ya, tapi itu dengan catatan ya. Dengan catatan ketika menemukan musibah apapun kita ini belajar aja melenteng. Ya, itu dengan catatan itu ya. Jadi jadikanlah musibah ya atau kesusahan ya, yang namanya musibah itu adalah kang beli nyaman lah, sesuatu yang tidak kita inginkan itu namanya musibah. Makanya ada yang kecil, ada yang besar. Jadikanlah musibah itu adalah sarana untuk menjadikan kita istimewa. Carai kepriben, carai ya wis cep. Juga kan ribut. Kan ngono ya, juga kan ribut. Pokok gak kan ribut ya beli dadi. Yo artinya wis ning dunia remek, bro ya apa-apa pisan. Kan konon. Jadi tunggal-tunggal milih ya kang kira-kira ketika ning dunia remek ya anu ganti. Konon paman ya. Jadi tetap makanya dalam ayat Al-Qur'annya wabasyiris sobirin ya. Berikanlah kebahagiaan, kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Jadi orang-orang yang bersabar alladzina idza asobathum musibah, yang ketika terkena musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yo geder kabeh dakate Gusti Allah. Ya kan begitu. Inna lillahi kabeh dakate Gusti Allah ya. Dan bakale kabeh juga balik maning ning Gusti Allah ya. Artinya kita nggak memiliki kemampuan untuk menolak ketika Allah sudah berkehendak ya. Nah, itu saja. Wis diterima baik lah. Kan konon. Nanti setelah itu, setelah kita bisa mengamalkan semacam itu, ya konon jadi beli ditimbang maning ya, langsung dikasih saja pahala-pahalanya atau hadiah-hadiahnya atau fasilitas kebahagiaan yang sudah disiapkan oleh Allah. Warawaina fihi aidon. Warawaina lan riwayataken sapa kita Imam Nawawi. Ya. Kemudian meriwayatkan lagi. Ngeriwayatakan fihi
ing dalam perkataan mau subhanallah walhamdulillah aidon halimali. Dan juga saya meriwayatkan tentang perkataan tasbih tersebut, ya. An Juwairiyah, saking Sayyidah Juwairiyah, ya. Juwairiyah ini salah satu istri Rasulullah, ya. Jadi An Juwairiyah Ummil Mukminin, kang dadi ibue wong mukmin, ya. Jadi istri-istrinya Rasulullah itu adalah Ummil Mukminin, ya, emboke orang-orang yang beriman, emboke kita kabeh yang beriman, ya. Nah, ini salah satunya adalah Juwairiyah radhiyallahu anha, ya. Juwairiyah ini siapa? Ya, Juwairiyah binti Haris. Ya, Juwairiyah binti Haris. Ini dari Bani Mustalik, ya. Jadi Juwairiyah ini anaknya kepala suku, ya. Anaknya kepala suku yang dulunya Bani Mustalik ini begitu benci kepada Rasulullah, begitu sengit kepada Rasulullah, ya. Makanya Bani Mustalik ini adalah salah satu kabilah yang menyerang, ya, menggempur Kanjeng Nabi, saking sengitin, ya, atau berperang kepada Kanjeng Nabi. Akhirnya setelah terjadi pertempuran itu, peperangan itu, kalah Bani Mustalik ini, ya, kalah. Setelah itu kemudian Juwairiyahnya ini kan menjadi tawanan perang, maka statusnya itu budak, ya. Jadi kalau tawanan perang itu statusnya budak, ya, dan semuanya ditangkap, ya, artinya statusnya sebagai budak. Nah, kemudian Juwairiyah ini meminta keringanan lah kepada Rasulullah, bahwasanya minta untuk dimerdekakan, ya. Akhirnya bukan hanya sekedar memerdekakan, tapi Rasulullah juga memperistri Juwairiyah, ya. Makanya Juwairiyah ini merupakan keberkahan bagi umatnya, maksudnya bagi kelompoknya, ya, Bani Mustalik itu. Karena apa? Ya karena ketika ratunya itu atau anak kepala sukunya itu dinikahi oleh Rasulullah, dibebaskan statusnya sebagai budak, kemudian dinikahi oleh Rasulullah, yang lain-lainnya pun dibebaskan, ya. Tawanan-tawanan perempuannya itu dibebaskan, ya. Budak-budaknya dibebaskan atas dasar kemurahan hati Rasulullah, ya, bukan konon, ya. Jadi dikawin, dinikah, ya. Padahal ketika beli dinikah pun ya statusnya budak, ya silahkan apa digarap juga nggak jadi soal, kan begitu. Tapi begitu hebatnya Rasulullah mengangkat, ya, budak itu menjadi istri beliau, ya, itu Juwairiyah. Dan bapaknya juga masuk Islam, ya. Bapaknya Juwairiyah ini juga masuk Islam. Annan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sak temani Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kharaja iku metu sapa Kanjeng Nabi, metu min indiha, saking panggonane Juwairiyah, ya. Jadi pas gilir ning Juwairiyah, bukrotan ing dalem waktu isuk, hina sholat, ketika pengen sholat sapa Kanjeng Nabi, sholat as-subha ing sholat subuh, ya. Jadi malamnya Kanjeng Nabi itu beserta Juwairiyah, kemudian ketika mau subuh beliau Kanjeng Nabi keluar, ya. Wahia hale utawi Juwairiyah iku fi masjidiha, iku tetep ing dalam musola atau masjid atau tempat sujud, maksudnya musola, ya, fi masjidiha ing dalam tempat sujudi Juwairiyah, ya. Jadi masjid-masjid itu adalah tempat sujud, ya, karena isim makan, ya. Tapi lamunan kang sesuai dengan wazannya ini adalah masjad, ya, masjadun, maf'alun, cuman sudah terbiasa populer penyebutannya itu masjid, ya, maka itulah yang dikatakannya begitu, ya. Sama majelis juga, ya, itu harusnya majelas
kalau sesuai wazan, sesuai timbangannya kan begitu. Majelis. Itu ketika Rasulullah keluar, Juwairiyah itu ya masih berada di tempat sholatnya, ya, di kamar lah namanya, masih berada di situ. Summa roja'a, kemudian wangsul balik sopo Kanjeng Nabi. Ba'da an adha, suwise mancing waktu duha, ya, sopo Kanjeng Nabi. Ya, jadi setelah masuk waktu sholat duha, ya berarti qadra rumhin, ya, artinya terbitnya matahari sekirae 1 tombak, ya, wis taruhlah digawe gelise jam 6:30, ya. Jadi sebelum subuh Kanjeng Nabi wis metu marani apa sih tempat sholate. Nah, kemudian setelah masuk waktu sholat duha, beliau baru keluar, ya, dari tempat berkumpulnya atau tempat sholatnya atau masjid di Kanjeng Nabi beserta para sahabatnya kan begitu. Itu ya, jadi konon ya, itu kebiasaan rutinitas Rasulullah, no kan konon ya, hari rutinitas sandi begitu subuh ya gegulat kubur. Begitu assalamualaikum ya gage langsung gegulat kubur. Wahia jalisatan fihi, wahia hali utawi Juwairiyah jalisatan iku lungguh, ya, fihi ing dalam masjidiha, ya. Jadi setelah Kanjeng Nabi pulang, ya, pulang dari masjid di Kanjeng Nabi, dari bertemu dengan para sahabatnya setelah melakukan apa sih sholat itu, sholat duha, ya, itu kemudian pulang, ya, berarti sengajib sedurungi subuh marani jam 6.30 pirang jam no, ya, wis ditung dewek bae, ya. Kemudian setelah Kanjeng Nabi pulang, ya, Kanjeng Nabi masih mendapati Juwairiyah itu berada pada tempatnya konon, ya. Jadi Juwairiyah itu ahli wirid, konon ya. Jadi setelah masuk Islam itu Juwairiyah itu salah satu kehebatannya itu, ya, amalia yang luar biasanya itu, ya, ahli zikir, ya, ahli zikir, ahli sholat, ahli zikir, ya. Jadi begitu menikmati lah, begitu nyaman, ya. Ari wong kang mbok wis suwe-suwean mokonon iku kan berarti sudah merasakan kenyamanan kono, ya. Jadi merasakan bahwasanya nyaman lah ketika dalam posisi berzikir, ya. Jadi pulangnya langkah yang pertama dalam berzikir itu yaitu usahakan kita merasa rileks dulu, merasa nyaman dulu, ya. Durung bisa nyaman, ya dipaksa bae dingin. Wis sing penting wis apanan kelasan kluset, apanan blikiang apa-apa, wis pokoknya kita ikut nyagok sing nikono, ya. Walaupun kita masih belum merasakan kenyamanan, ya. Nanti juga Allah akan memberikan maunahnya, pertolongannya, sehingga lambat laun kita menjadi terbiasa, kan ya, kita menjadi terbiasa. Nah, setelah terbiasa, kemudian Allah memberikan kenyamanan dalam kita melakukan zikir, ya. Sebab antenge zikir atau kenyamanan dalam berzikir itu merupakan salah satu yang penting, yang nanti dari situlah kita ini akan menimbulkan kenyamanan pada hati kita, ya. Jadi ala bizikrillah tatmainnul qulub itu bahwasanya ketika dengan mengingat Allah itu hati kita menjadi tenang, itu ya berangkat dari ketika kita aja berzikir tenang, ya. Jadi ketika masih kloset dan baik, oh bener ditenang-tenang. Ya, kira baik pada waktu berzikir kloset dan beli karuan kan onon ya, untuk mencapai ketenangannya itu radan telat kan begitu, ya. Tapi ketika pengen mencari ketenangannya supaya hasilnya cepat, ya usahakan
ketika dalam berzikir itu kita relaksasi, kita merasa tenang, kita merasa nyaman, ya. Kemudian nanti prosesnya masih panjang lagi, ya. Perlu kemudian pengangan-anganan, ya. Pengangan-anganan itu ya artinya diangan-angan, ya. Artinya diangan-angan, kita konekkan atau sambungkan hati kita kepada Allah, ya. Nanti itu naik kelas lagi, terus ya. Artinya dalam masalah berzikir itu pun ya nantinya nggak sama kan, orang berzikir itu ada yang hanya sekedar cangkeme baik, ya kan, ada yang kemudian naik lagi hatinya juga berzikir penuh dengan penghayatan, pengangen-angenan. Nah itu nanti kan pahalanya atau hasilnya itu akan beda, nggak sama, ya. Jadi walaupun jumlahnya itu sama, bobotnya pada, tapi sekilo emas karo sekilo kuningan kan beda, kan begitu, ya. Ya suwe sih suwe kayak gini wiridane, ya. No, cuman nilai kuningan, ya. Nah kian luwih top maning, ya. No, karena apa? Ya karena nilai emas, no, kan begitu. Ya bobotnya itu beda, ya. Artinya kemurniannya itu beda. Wah kini campuri, ya, campuran, ya. Karena dalam proses. Nah itu bisa terjadi. Ya itu butuh latihan. Ya itu butuh latihan. Karena nanti yang menentukan itu yaitu hati kita. Ya. Hati kita berangkat dari niatnya, nah kemudian menstabilkan keinginan kita stabil. Ya. Sebab nanti kan kelasnya itu kan beda-beda. Artinya ketika orang itu berzikir kepada Allah, dia menginginkan kemakmuran dalam kehidupannya. Ya oli si oli, bagus ya bagus. Ya, berzikir supaya uripnya makmur, rezeki lancar, itu bagus sih. Bagus, itu kan begitu. Ya karena kita tetap meminta atau mengadukan urusan kita kepada Allah. Nah, cuman ketika pengen lebih bagus maning gitu kan ya sudah hilangkan, kita murni. Ya, iro zikiran pengenan sugi to beli. Apanan sugi ya beli ya wis. No, kan kono ya. Iro dikiran pengen anu tak sesuatu tak beli, ya. Sesuatu sih dipayosrok beli ya gedreng-gedreng. Nah, itu nanti kualitasnya kan beda. Ya. Walaupun nanti pada ujung-ujungnya ketika hati kita itu sudah bisa memurnikan diri tanpa keinginan apapun selain ketaatan kita kepada Allah, wis dipai kabeh burung. Itu saja, ya. Dan pemberian yang paling berharga itu adalah ketika kita ini selamat. Di akhirat nanti selamat. Itu pemberian paling berharga. Ya kalau pemberian-pemberian yang lain sih kunci rencet. Ya, rencet. Ya dikasih mobil, dikasih apapun itu rencet. Ya. Pemberian secara hakiki yang sangat bernilai sebagai berliannya itu adalah ketika kita dikasih kesadaran oleh Allah sehingga kita itu selalu beribadah kepada Allah. Nah itu mutiara, itu berlian, pemberian yang sangat bernilai ketika kita dikasih kesadaran penuh untuk mengabdi kepada Allah. Karena itulah yang nanti bisa menjadikan kita selamat. Ya, dan itulah yang bernilai keabadian, selawase. Ya, kalau fasilitas-fasilitas yang lain misalkan apakah dari pejabat, apakah jadi orang kaya, memiliki ini dan itu fasilitas sementara. Makanya rencekkan. Ya. Fasilitas sementara itu apa? Yuk kayak drabelat maning ku padu ditinggal prung. Ya kan? Padu ditinggal prung selesai. Kan konon ya. Tapi aja sampai jadi akan kita malas konon ya tetap semangat, tapi kan kira-kira bermanfaat. Itu masalahnya. Ya silakan kita berprestasi, silakan kita sugi, silakan kita memiliki apapun, yaitu bagus ya. Tapi jangan lupa gunakanlah fasilitas itu untuk memperbanyak amal ibadah kita. Bukan sebaliknya jadi beban kang ngaboti ya. Ya termasuk ilmu kita pun. Jadikanlah ilmu kita itu sesuatu yang bermanfaat, pengetahuan kita sehingga dengan ilmu itu nilai ibadah kita menjadi berlipat. Ya kan, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Ya karena tidak sama orang beribadah dengan ilmu pengetahuan dengan orang yang beribadah tanpa ilmu pengetahuan, itu nilainya nggak sama. Ya. Al-Qur'annya begitu. Ya,
Jadi ketika kita berilmu, ngaji, gunakanlah ilmu itu untuk yang begitu. Ya, untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Aja sampai ilmu kita ini jadi pembelaan atas kesalahan-kesalahan kita. Ya, ya. Sholat iki jamaah tuh apa? Wah, sejen makom. Kita sih wong pinter, wong apa? Ya, itu kan dadi ilmunya itu adalah sesuatu yang menjerumuskan dia sendiri karena pembelaan, ya, pembelaan atas kekurangan-kekurangan kita, ya, bukan tadi kita semangat, tapi keilmuan kita itu kita gunakan untuk pembelaan, ya, anggo ngeles, kan kononnya, itu kan berbahaya, ya. Makanya bukan hanya sekedar dibutuhkan mencari ilmu, tapi kita juga latihan untuk mengamalkan ilmu, karena mengamalkan ilmu pun ya butuh proses latihan, ya. Ilmu sabar kita tampung di otak kita, ya. Untuk merasakan atau bisa menjadi sabar kita butuh latihan-latihan menghadapi kenyataan hidup, kan begitu. Hari sekedar nampung ning otak sih ya bisa kabeh, iya kan, dalil sabar weru, arti sabar weru, hikayat-hikayat keberuntungan orang-orang bersabar tahu, ya kan, wis weru kabeh loh ngaplak, kan konon. Tapi ketika dompetnya langgo isi nangis, kan, ya, berarti kan pengamalannya belum, ya, pengamalannya belum. Jadi semuanya butuh proses. Jadi keistimewaan anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita ini jadikanlah sebagai wasilah atau sesuatu yang bisa menjadikan kita selamat, ya, bukan nanti sebagai beban bagi kita, ya. Karena ketika tidak digunakan semestinya, ya beban, ya beban. Fakola mangka ngendika sopo Kanjeng Nabi, ya, Kanjeng Nabi berkata kemudian, sewise Kanjeng Nabi balik maning ning Juwairiyah, lah masih angger bae, wirid maksudnya, ya, angger berzikir. Kemudian Kanjeng Nabi berkata, mazilti al yauma alal halah, ya, anatah ora leren-leren sira al yauma ing dalam iki dina alal haliyati ingatasi tingkah alati kang faroktu kang misah atau berpisah sopo isun dari Kanjeng Nabi, ki ing sira alaiha ingatasi halah. Jadi maksudnya apa setelah saya iki lunga, ya, sampai sun balik maning iki sira iki dalam posisi makanan beto wiridku zikirku ngono maksudnya, ya. Maziltil yauma alal halatil lati farok tuki alaiha, ya. Apakah suwise sun lunga balik maning mene sira iki masih angger nyagok makanan bae, maksudnya angger berzikir. Ditakoni Juwairiyah ini Kanjeng Nabi. Qolat ngendika sapa Juwairiyah, "Naam, nggih." Ya, nggih Rasulullah. Ya, jadi sewise panjenengan lunga sedurunge subuh, ya, sampai panjenengan balik maning, ya wis dalam posisi berzikir main. Nah, kan konon. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Kanjeng Nabi berkata, "Laqad qultu," yaktine teman-teman ngucap sapa isun. Ya. Ba'daki ing dalam suwisi sira arba'a kalimatin ngucap ing papat pira-pira kalimat salah samarrotin kelawan telung ambalan. Dari Kanjeng Nabi isun iki suwisi sira suwisi kula iki lunga dari Kanjeng Nabi iki isun kemudian membaca 4 kalimat. Dibacanya 3 kali. Liak-liak, ya. 4 kalimat diwacahi ping 3, ya. Lawuzinat kang mana lamunan ditimbang opo arba'a kalimatin bima kelawan
ucapan atau zikir, ya. Kulti kang ngucap sapa sira, ya. Kulti kang ngucap sapa sira mungdul yauma ing dalem ikilah dina lawazanat hunna, lawazanat mangka yaktine ngimbangi, ya, ngimbangi atau madani apa si arba'a kalimatin hunna ing ma kulti, ya. Jadi siraiku posisinya kan sengaja sedurungi subuh sampai mancing waktu duha membaca zikiran, ya. Tapi jari Kanjeng Nabi isun niki cukup membaca 4 kalimat diwajibing telu, ya, beliake-ake, ya, berarti langkung semenit kuno, ya, langkung semenit. Tapi timbangan yang saya baca ini, ya, jari Kanjeng Nabi lamunan ditimbangkah iku pada baik, ya. Jadi kita macai semenit, yang saya baca 4 kalimat itu, ya, 4 kalimat itu dibaca 3 kali, ya paling semenit lah. Iku karo sampeane macai sengaja apa sih sedurungi subuh sampai mancing waktu sholat duha itu pada baik bobote. Iki jare Kanjeng Nabi. Artinya dalam hadis ini ya berarti Kanjeng Nabi juga ngasih tahu, ya, khususnya kepada Juwairiyah, umumnya kepada umat Kanjeng Nabi, ya, bahwasanya ada 4 kalimat yang mana timbangannya itu begitu berat, ya, begitu berat, ya. Jadi begini, ya, artinya faktor penentu yang membuat amaliyah kita berat itu kan masing-masing pirang-pirang, ya. Jadi nanti amaliyah kita tuh nggak sama bobotnya. Nah, begitu, ya. Jadi faktornya banyak, ya. Jadi bisa saja faktornya karena apa? Karena tempat, ya, karena tempat. Artinya ketika tempatnya itu di masjid nggak sama dengan di musola, kan begitu, ya. Itu faktor tempat, ya. Artinya amaliyah kita ini bisa lebih banyak nilainya itu bisa terpengaruh oleh yang pertama faktor tempat, ya. Artinya ketika di masjid itu tentunya nggak sama ketika dengan di musola atau yang lainnya, kan begitu. Nah, kita sepakati dulu. Dan di masjid juga ketika 3 masjid itu beda daripada masjid-masjid yang lain, ya. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, ya. Nah, ketika beribadah di tempat itu tidak sama dengan ibadah di masjid-masjid yang lain, artinya lebih utama. Berarti kalau masjid-masjid yang lain, walaupun sampai ngomongin keramat kan tetap sama nilainya, ya. Nah, apa namanya at-taqwa, apa namanya cipta rasa, nah itu statusnya sama, kan konon. Mungkin yang membuat beda itu nanti keberkahan, nah itu kan, ya. Nah, itu nanti keberkahan, ya. Nah, kalau keberkahan itu kan nggak masuk hitungan pahala, ya. Namanya keberkahan itu nantinya bisa ngefek, akhirnya kita ini jadinya bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat. Keberkahan itu kan efeknya itu ada, ya, kan begitu. Ya paling nanti keberkahan. Kenapa keberkahannya beda? Ya kan ibadah kan besuwe. Artinya masjid ini digunakannya sudah lama, sengaja zaman wali. No. Biar bagaimanapun juga ketika tempat itu dibuat ibadahnya lama, itu kan beda dengan yang baru, kan gitu. Jadi faktor tempat itu bisa mempengaruhi, ya. Faktor waktu ya bisa mempengaruhi juga, ya. Makanya orang ibadah di bulan Ramadan beda pahalanya, nilainya dibandingkan dengan di bulan-bulan yang lainnya, kan begitu, ya. Apalagi pas bertemu dengan malam Lailatul Qadar, nah itu kan nanti kan beda lagi. Jadi faktor waktu, ya, faktor waktu itu juga bisa menentukan, ya. Yang tidak dibatasi oleh faktor tempat dan faktor waktu yang menjadikan ibadah kita itu bernilai hebat, faktor hati, ya, paham ya? Itu kelasnya lebih tinggi lagi, ya. Jadi kalau faktor hati kita ini betul-betul yakin, betul-betul ikhlas,
betul-betul tawajuh kepada Allah, konsentrasi, maka dimanapun tempat itu bisa mengalahkan di tempat manapun atau dalam waktu apapun. Ya, jadi kalau misalkan ikhlas, betul-betul bersih, betul-betul jernih, ya maka faktor-faktor yang lainnya itu bisa terkalahkan nilainya. Ya. Jadi yang paling menentukan, yang bisa dimiliki oleh siapapun, yang tidak dibatasi oleh tempat, ya gitu misalkan kudu ning Masjidil Haram kan, ya kan kepoku wong haji kan begitu, ya itu kan terbatas, ya. Nah, cuman bagaimana supaya kualitasnya sama? Ya hati kita beres, ya. Atau bisa ngaceni lah bahasanya. Ketika hati kita ini betul-betul murni, betul-betul ikhlas, ya. Jadi ning saunge Kang Fani kan. Ya, kalau betul-betul ikhlas konsentrasi, nah itulah nilainya besar. Kan begitu, ya. Ada faktor yang lain. Termasuk juga ketika anjuran-anjuran dari Rasulullah, dibacai makenen. Ya. Nah, itu juga bisa mempengaruhi, ya, peningkatan kualitas amaliyah yang kita lakukan. Ya, makanya kan Nabi kan mengatakan ini 4 kalimat ini ketika dibandingkan dengan kamu mengatakan atau berzikir semenjak sedurunge subuh sampai manjing waktu duha, ya iki bobote padahal diwajai mung semenit. Ya, kan begitu. Rupane apa bacaan yang dianjurkan oleh Rasulullah? Apa bacaan yang bernilai begitu besar? Yaitu subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi, ya. Jadi subhanallah wa bihamdihi adada khalqi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi. Artinya maha suci Gusti Allah wa bihamdihi, dan juga Allah iku maha terpuji adada khalqihi, kelawan pada baik hitungane makhluke Gusti Allah, ya. Jadi kita mensifati bacaan subhanallah, kita mensifati bacaan alhamdulillah dengan hitungan jumlah makhluknya Gusti Allah. Ya makhluk Gusti Allah yang ngarat-ngarat. Anu manusia, anu jin, anu malaikat, anu alam, anu semut, anu kutu, ya kabeh lah, anu iwak. Nah, hitungannya semacam itu. Jadi ini mensifati bacaan-bacaan yang kita baca dengan hitungan-hitungan makhluknya Allah. Itu yang pertama. Kemudian kalimat yang kedua, subhanallah ridho nafsihi, ya. Maha suci Gusti Allah ridho nafsihi kelawan padane keridoane zate Gusti Allah. Keridoane Gusti Allah kan maha luas. Keridoan Allah itu maha luas, maha besar, tidak terhitung. Nah, kita mensifati bacaan tasbih kita itu sesuai ridhoe Gusti Allah, ya. Jadi maksudnya begitu, ya. Itu bacaan yang kedua. Bacaan yang ketiga, subhanallah zinata arsyihi, ya. Maha suci Gusti Allah kelawan kaya dene timbangane atau bobote arsy Gusti Allah, singgasanai Gusti Allah. Makhluk yang terbesar itu adalah aras, ya. Alam semesta ini nggak ada apa-apanya ketika dibandingkan dengan arasy Gusti Allah, ya. Alam semesta nggak ada apa-apa, ane langit, bumi, matahari, bulan, planet, sampinan miliaran planet yang kita pahami itu nggak ada apa-apanya ketika dibandingkan dengan aras, ya, arasy Allah. Jadi makhluk yang paling terbesar itu adalah aras, ya. Nah, kita mensifati bacaan tasbih kita kepada Allah itu dengan bobotnya arsy Gusti Allah, ya. Itu yang ketiga, kalimat yang ketiga. Kalimat yang keempat, subhanallah midada kalimati, ya. Maha suci Gusti Allah kelawan kaya dene hitungane midada kalimat mangsi kalimati Gusti Allah, pira-pira kalimati Gusti
Allah. Ya, jadi hitungan mangsi kalimat Gusti ya sangat banyak. Ya, untuk menghitung kalimat-kalimat Allah ini ya tidak cukup lautan itu sebagai tintanya. Ya, maksudnya ilmunya Allah, kalimat-kalimatnya Allah, apapun kebesaran Allah, ketika ditulis dengan tintanya lautan itu nggak bakalan cukup. Ya, saking banyaknya. Ya, nah kita mensifati bacaan tasbih ini dengan hitungan mangsi, ya, kalimat-kalimatnya Gusti Allah. Ya, ini adalah zikir yang apa sih diberitahu oleh Rasulullah, atau Rasulullah memberitahu kepada khususnya Juwairiyah, karena ini perawinya adalah Juwairiyah, ya, istrinya Kanjeng Nabi, ya, perawi pertamanya Juwairiyah, ya. Nah, tapi juga secara keumuman adalah untuk seluruh umat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. No, jadi digareti paman, ya. No, gi macai makanen, ya. No kan, no macai, ya. Jadi subhanallah adada khalqi, subhanallah ridho nafsi, subhanallah zinata arsy, subhanallah midada kalimati. Diwaca ping telu. Ya, no, itu bobotnya atau nilainya itu sangat banyak, ya. No, jadi ketika kita ini tahu melalui pengajian tentang kehebatan ini, itu kan lebih menyentuh, ya, dibandingkan ketika kita maca-macai baik tapi perawinya kita nggak tahu, ya kan, kemudian kemanfaatannya kita tidak tahu, sehingga nanti tidak ada di dalam hati kita itu menganggap bahwa ini hebat, ya. Nah, kalau sekarang kan kita tahu bahwasanya begitu hebatnya kalimat ini, ya, sehingga nanti hati kita akan tersentuh, ya, ketika membacanya. Yo cukup semanten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo siji mau kemana no? Ya.